Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian Allah karuniakan hidup lagi untuk kita. Karena kita dikaruniakan oleh Allah hidup, maka lakukanlah yang terbaik dalam hidup. Insya Allah itu untuk bermanfaat untuk kita saat ini dan setelah hidup nanti. Kemudian salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya ketika saya mengikuti aktivitas jamaah tabligh. Karena saya ingin tahu juga apa saja kegiatan-kegiatan mereka, kemudian dakwah-dakwah yang mereka lakukan, apakah itu bermanfaat untuk kita semua. Mari kita dengarkan sedikit pengalaman saya mengenai ikut keluar bersama jamaah tabligh. Semoga bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi sedikit mengenai pengalaman saya keluar dengan jamaah. Kita sebut jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini sering kita lihat di masjid-masjid, ya, mereka mengajak orang, mengetuk pintu rumah saudara-saudara kita agar orang itu datang ke masjid. Terkadang dulu sempat terpikir, kenapa orang ini datang-datang ke rumah-rumah untuk mengajak orang ke masjid. Padahal kan bisa dakwah di rumah langsung gitu. Bisa orang-orang tuh bisa datang kita kasih dakwah. Kenapa harus jemput? Kemudian apa saja sih aktivitas-aktivitas mereka gitu. Dan pernah terbersit mungkin di dalam hati itu, orang jemaah tabligh ini orang-orang yang kurang gaul ya. Itu terbersit di hati. Makanya saya tidak mau membuat hati saya ini menjadi hati yang kurang baik. Saya ikut bersama mereka dan saya ingin merasakan sebenarnya apa yang mereka lakukan. Nah, ini baru kita bisa menyelami apa yang mereka laksanakan dalam dakwah itu. Nah, yang pertama saya pernah ikut, ya, pengalaman saya ketika saya melakukan kuliah saya di Malaysia, ya. Waktu itu kami keluar di Negeri Sembilan, di daerah Kuala Pilah kalau tidak salah ya. Jadi di Negeri Sembilan itu ada sebuah masjid yang jadi target kita untuk melakukan dakwah. Sebelum kita berangkat, kita ada rapat kecil gitu ya, untuk menentukan apa saja yang harus kita lakukan di sana. Waktu itu saya masih mahasiswa S3 di salah satu kampus di Malaysia, ikut bersama mereka, dan yang memimpin kami itu bukan orang sembarangan juga, rupanya profesor yang ada di situ. Jadi mereka orang-orang yang di dalam jamaah ini bukan orang-orang sembarangan juga. Mereka orang-orang yang terdidik, berilmu juga, dan abid juga. Abid ini ahli ibadah dan alim juga, orang yang ahli dalam ilmu agama. Kemudian kami berangkatlah ke sana dan yang kami lakukan bukanlah membuat pengajian dulu, kami muzakarah, kami melakukan rapat dulu, kemudian kami melakukan pembersihan di sekitar masjid dulu. Ya, di situ masjid itu kelihatan kurang terawat. Jadi kami melakukan bersih-bersih, terutama di bagian kamar mandi kami bersihkan. Kemudian di sekeliling itu banyak rerumputan kami cabut, kemudian kami sapu daun-daunan itu. Jadi kebersihan masjid itu kami utamakan. Kalau ada jamaah biasanya setelah dari keluar ada jamaah masuk ke situ yang orang anggapan itu semakin kotor, itu keliru sebenarnya. Mereka menjaga sekali adab-adab dalam kebersihan, malah dibersihkan masjid itu. Kita beli parfum di kamar mandinya biar orang itu nyaman masuk kamar mandi itu. Kemudian kita tambah parfum di kipas-kipas, ya.
kita bersihkan, kita vakumkan, kita vakum debu-debu di karpet masjid itu. Jadi kita lakukan pertama membersihkan masjid. Kemudian biasanya pada waktu sore hari untuk kegiatan malam hari itu kami sebelum pergi ke rumah-rumah orang kami rapat lagi untuk menentukan siapa yang akan berangkat ngetuk pintu, siapa yang bagian ketuk pintu, siapa yang bagian yang mengajak, siapa yang bagian bersolawat. Biasanya ada orang yang bersolawat, ada orang yang berdoa ya. Kemudian ada orang yang bagian yang mengetuk pintunya, yang membagi dakwah, yang mengajak. Kemudian ada yang bagian berzikir di masjid itu ada orang yang berzikirnya, ibarat generatornya dia yang menghidupkan, mendoakan orang yang sedang berdakwah mengetuk pintu itu. Jadi kita tidak sembarangan datang ke situ, ada adabnya juga, dikasih taunya adab-adabnya ketika kita mau ke rumah orang itu melakukan dakwah itu apa saja yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalkan sunnah ketika mengetuk pintu, kita tidak boleh, kalau yang perempuan menyambut bagaimana adabnya, kemudian mengetuk pintu itu bagaimana adabnya, dikasih tahu semua itu. Masya Allah, saya dapat ilmu banyak ya. Jadi kita tidak boleh misalkan ngetuk pintu kita lihat isi dalam rumahnya, nggak boleh seperti itu. Ketika yang menyambut perempuan kita harus segera ngasih tahu ada orang tua, ada yang laki-lakinya enggak. Kalau yang ada laki-laki kita suruh datang ke masjid. Jadi luar biasa banyak ilmu yang kita dapat kalau kita ikut ya. Kemudian aktivitas berikutnya kita baca buku kitab taklim itu Fadilah Amal. Nah, Fadilah Amal ini isinya adalah hadis-hadis mengenai fadilah amal-amal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya fadilah zikir apa saja. Katanya ada orang yang bilang hadis ini hadis dhaif atau lemah. Kalau hadis dhaif dia untuk amal tidak ada masalah, itu meningkatkan iman. Kalau saya sendiri yang mengatakan seperti itu, dan banyak ustadz juga mengatakan seperti itu. Kalau hadis yang dhaif itu bukan digunakan untuk hujah hukum, tidak ada masalah. Tapi kalau kita digunakan untuk fadilah amal, itu yang untuk hukum yang tidak boleh, maaf. Tapi kalau untuk fadilah amal tidak ada masalah. Untuk meningkatkan iman kita mengetahui manfaat-manfaatnya, itu tidak ada masalah. Jadi membaca buku fadilah amal ya, buku mutakab hadis, kumpulan-kumpulan hadis. Kemudian kita juga di situ yang paling ditunggu-tunggu itu adalah makan bersamanya. Jadi ketika makan bersama itu ada bagian-bagiannya, bagian masak siapa ya. Orang yang bagian masak ini biasanya ada beberapa orang yang saling bantu. Karena ketika mereka bagian masak, mereka tuh semangat sekali, ada pahala-pahala setiap mereka melakukan aktivitas memasak itu. Karena niatnya karena dakwah ilallah, karena Allah ya, bukan untuk menjamu siapa, tapi memberi makan orang-orang yang berdakwah. Itu luar biasa. Nah, pada malam hari biasanya kita dianjurkan mereka untuk tahajud malam-malam itu. Jadi ada orang yang bertahajud dengan Al-Qur'annya, dengan kenikmatannya masing-masing itu dibebaskan. Memang kita dianjurkan untuk tahajud, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya kita pada waktu malam habis maghrib ke isya itu biasanya kita menyampaikan kebesaran-kebesaran Allah, pentingnya dakwah ilallah. Itu yang saya dapat. Kemudian ketika itu saya keluar lagi di Bengkulu dengan bapak mertua. Itu sama juga. Jadi mau di Malaysia maupun di Indonesia tata caranya sama, prosesnya sama. Itu sudah mendunia saya rasa. Dan yang paling penting itu ketika kita mengikuti dakwah mereka, hati itu lebih nyaman, lebih tentram, lebih tenang ya. Jadi tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menggunjing. Yang kita fokus adalah bagaimana kalimat la ilaha illallah itu sampai ke hati orang itu. Masalah orang itu mau dapat hidayah atau enggak itu urusan Allah lagi. Kita cuma menyampaikan, karena dakwah itu menyampaikan, mengajakkan, bukan memaksa ya.
Nah, kalau kita memaksakan pikiran kita bukan dakwah lagi, namanya pemaksaan. Tidak boleh seperti itu. Dan ciri-ciri pengajian yang betul itu sebenarnya membuat hati kita tambah nyaman, tambah tentram kepada Allah ya. Ingat Allah itu lebih nyaman, hati kita lebih tenang, dingin rasanya itu. Jadi bukan sikit-sikit menyalahkan ini salah, bid'ah, sesat, bukan, nggak ada seperti itu di situ. Jadi yang mereka fokus adalah bagaimana kalimat la ilaha illallah itu sampai, itu saja, tidak ada lebih. Dan yang senang itu ketika di Bengkulu juga banyak saudara-saudara dari jamaah tabligh pun saling berkunjung sesama mereka gitu. Itu luar biasa, ukhuwah mereka kuat. Jadi tidak ada kita itu didoktrin untuk menyalah-nyalahkan orang. Ini kita harus hati-hati, bid'ah, ini sesat. Kita belum paham lagi ilmunya karena kita itu bukan ahli hadis, tapi kita itu ahli hadas, banyak lagi kekurangan. Masya Allah. Jadi saya membuat kesimpulan seperti ini. Apapun pengajian kita, ikutilah, ambil kebaikannya, kemudian kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang. Baik itu dari jamaah tabligh, dari NU, Muhammadiyah, Salafi, dan lain-lain, semuanya baik. Ingat, semuanya bersaudara. Kita diikat kalimat dengan kalimat la ilaha illallah. Itu nanti yang menjadi pengikat kita di akhirat nanti. Ukhuwah Islamiyah harus kita kuatkan. Ukhuwah lebih penting lagi daripada kita menyalah-nyalahkan orang. Walaupun berbeda dengan kita, perbedaan itu menjadikan kita lebih baik. Perbedaan itu membuat kita tidak menyalahkan orang lain, karena kalau berbeda pasti kita berusaha untuk mencari ilmu. Apakah saya yang salah atau memang dia yang belum paham? Kita harus seperti itu. Jadi kita harus berusaha mencari ilmu, itu harus terus ditambah agar kita paham tentang kebesaran Allah itu. Insyaallah bermanfaat saudaraku yang dirahmati Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Mohon di-share dan di-subscribe sebanyak-banyaknya untuk dakwah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.